Abdulin. Ôi, cú sút rất căng và như vậy đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho U23 Indonesia rồi. Một cú ra chân không thể cản Saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini saya akan fokus ya kepada timnas di Asian Games. Ya, memang kita ketahui laga hidup dan mati ya melawan Korea Utara. Tetapi menurut saya tidak ada yang tidak mungkin bahwa Indonesia juga akan tampil all out, tampil menyerang. Karena memang ini laga terakhir dan juga kita bisa melihat di pertandingan nanti. Jika kita menang, tentu kita akan lolos. Jika kita imbang, kita harus melihat pertandingan antara Kirgistan lawan China Taipei. Artinya semua kemungkinan ini masih ada untuk bisa lolos, tetapi kita masih berharap semoga saja Indonesia ini mampu bermain maksimal apapun hasilnya, karena semua itu kita bisa melihat dari proses agar kita nantinya bisa melihat bagaimana gaya permainan taktik yang memang sudah dilakukan oleh Coach Indra ini berjalan dengan maksimal. Tetapi di sini saya ingin membongkar ya bagaimana line up kekuatan timnas yang memang ini menurut saya kekuatan final, dalam artian Indra Safri akan tampil all out dengan kekuatan ini. Oke, saya akan membongkar tuntas mengenai line up timnas saat melawan Korea Utara ya, yang ini akan dilaksanakan di China tanggal 24 di jam 3 sore. Nah, oke, kita langsung saja ya teman-teman. Saya sudah masuk di tactical board ya teman-teman ya, bahwa di sini ada beberapa pemain yang memang bisa menjadi keandalan dari Coach Indra. Tentu di sini saya untuk penjaga gawang ya, saya melihat ada sosok Hernando Ari ini masih dipercaya sebagai pemain yang memang dia nanti bisa untuk memplot ya, ataupun menjadikan dirinya sebagai instruksi bagi pemain belakang timnas Indonesia. Karena saya melihat di lini belakang ini terkadang ada beberapa kekurangan koordinasi ya, walaupun kita sudah memiliki sosok seperti Rizky Ridho, kemudian Dewangga. Tentu ini harus ada koordinasi yang baik agar miskomunikasi itu tidak selalu dilakukan seperti pertandingan sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian untuk di sisi sini teman-teman ya, saya melihat Andi Satrio ini akan menjadi pilihan lagi ya, karena memang saat melawan China Taipei ya, menurut saya itu memang di luar ekspektasi ketika Coach Indra melakukan rotasi dengan menurunkan beberapa pemain yang tidak main saat melawan Kirgistan, ternyata memang blunder. Nah, Adi Satrio ini memang nantinya akan diplot sebagai penjaga di sini teman-teman ya, di lini belakang ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, di sini saya melihat ada beberapa pemain juga, yakni Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho ini memang nantinya akan menjadi back tengah ya. Pemain ini sama sekali tak tergantikan, dan ini memang menjadi kekuatan besar nantinya untuk timnas Indonesia. Nah, kemudian untuk di sisi sebelah Rizky Ridho, menurut saya ini Dewangga ini sangat cocok juga diplot di sini. Posisi dan juga kompetensi Dewangga ini sangat bagus, dia juga bisa membantu lini pertahanan ya, dan juga lini serang ataupun gelandang bertahan juga bisa di timnas Indonesia. Tetapi kita menghadapi Korea Selatan, saya yakin Coach Indra ini akan menggunakan 4 back. Nah, kemudian untuk di sisi kanan ini ada dua sebenarnya, antara Robby Darwish dan juga Bagas Kava. Tetapi saya melihat Bagas Kava ini penampilan sangat rapat, dan ini bisa dicoba karena dirinya lebih memiliki jam terbang dibanding Robby Darwish. It's okay, tidak masalah jika memang nanti Indonesia unggul, Robby Darwish bisa dimasukkan di situ untuk menggantikan plot dari sosok Bagas Kava. Nah, kemudian selanjutnya di posisi tengah ya, di posisi tengah ini menurut saya ada beberapa pemain yang ini bisa diturunkan nantinya. Yang pertama di sini ada Abimanyu. Abimanyu ini bisa diplot sebagai center midfielder ya, gelandang tengah juga. Dan di sini pun saya melihat untuk partner dari Abimanyu ini sebenarnya sosok Ananda Raihan ini juga sangat cocok ya, pemain PSM Makassar ini, ataupun di sini juga bisa Muhammad Taufani. Tetapi saya melihat bahwa Ananda Raihan ini juga memiliki kompetensi yang sangat luar biasa juga bersama timnas. Artinya dia juga patut dicoba nantinya untuk berduet di sini. Nah, kemudian di gelandang serang ya, memang ini kita agak komplain ya dengan Egy ini, karena beberapa permainan 2 laga terakhir itu belum maksimal permainannya. Berbeda ketika dia bermain di senior kemarin ya, permainan sangat mobile, tetapi ketika di timnas U24 ini dirinya selalu telat dalam mengambil peluang, ataupun selalu telat dalam mengumpan bola, ataupun bagaimana gayanya ini agak kurang ya menurut saya, karena
Egy ini terkadang dia sulit untuk bisa turun ya, karena mungkin dia tidak mau untuk lini depan atau lini serangnya ini kosong. Tetapi ya saya melihat bahwa Egy masih punya peluang untuk bisa menjadi pemain ini teman-teman ya, pemain inti. Dan saya melihat ada beberapa pemain nantinya yang memang di situ bisa diletakkan sebagai pemain yang memang menggantikan sosok Egy Maulana Fikri. Tetapi ya jikapun Egy ini tidak bermain, ya menurut saya opsinya adalah Irianto. Nah, mengapa saya plot Irianto ini di gelandang serang? Karena Irianto ini nanti bisa bergantian posisinya dengan Ananda Raihan. Nah, seperti ini. Ini mengganti posisi Egy yang memang Egy ya kita ketahui terkadang ini kurang maksimal. Ataupun juga bisa seperti ini teman-teman, Irianto ini di sini, kemudian Ananda Raihan ini nanti ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian Ananda Raihan ini diganti Egy. Nah, ini pun juga bisa seperti ini. Tapi yang jelas apapun formasinya, saya melihat bahwa komposisi timnas itu akan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini Irianto, Abimanyu dan juga Egy. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya melihat ada beberapa pemain ya yang menurut saya ini akan diturunkan di awal, yakni Hugo Samir ya. Kemudian untuk di lini striker ini Titan Agung ya. Dan di sini pun saya melihat untuk di sisi kiri itu ada Ramai Rumakik teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, Ramai Rumakik ini menurut saya bisa untuk di posisi sayap kiri. Nah, kurang lebih seperti ini karena kita akan mengandalkan pemain-pemain cepat semua ya. Dan menurut saya kita harus berani keluar menyerang di babak pertama, karena jika tidak, kita tidak tahu bagaimana jika sudah kebobolan ya 1 gol saja, bagaimana ritme permainan kita tidak tahu. Tetapi yang jelas saya melihat Egy, Irianto, Abimanyu ini adalah pemain yang punya jam terbang di level senior. Diharapkan dengan 3 pemain di lini tengah yang memang ini adalah pemain senior ini bisa menopang pemain-pemain muda atau pemain-pemain seperti Hugo Samir, kemudian Ramai Rumakik dan juga Titan Agung, agar nantinya ini ada balance sedikit seperti itu. Dan saya melihat untuk di lini belakang ini menurut saya sudah efektif ya, dengan menurunkan Andi Satio, Rizky Ridho, kemudian Dewangga, kemudian Bagas Kava dan juga Hernando Ari, karena itu adalah pemain-pemain yang juga itu memiliki banyak jam pengalaman dan juga jam terbang bersama timnas Indonesia. Nah, dan juga saya melihat memang Korea Utara ini pemain-pemainnya juga rata-rata juga bermain di liga universitas ya, atau liga kampus, dan juga memang setengahnya atau 60%-nya bisa dibilang itu sudah bermain di liga utama liga Korea. Nah, artinya di sini saya melihat memang dari segi level sebenarnya kita juga bisa untuk mengimbangi ataupun mengalahkan Korea Utara ini. Tetapi lagi-lagi ini adalah faktor strategi. Apakah nantinya timnas Indonesia asuhan Coach Indra ini bisa meredam serangan-serangan dari Korea Utara? Tentu kita harus melihat, karena di pertandingan terakhir Korea Utara hanya menang 1-0 ya, menang tipis melawan Kyrgyzstan, dan kita pun menang 2-0. Artinya secara kertas ya, secara hasil kita bisa lebih unggul, tetapi kita belum lihat bagaimana pola permainan nanti. Nah, yang jelas ini akan menjadi pertandingan yang seru, karena pertandingan terakhir ya kita akan saksikan di minggu besok. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skema seperti ini, dengan line up seperti ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia nanti mampu untuk memenangkan laga dan bisa lolos ke 16 besar? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.